إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن وقاه نجاه. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah wasiat Allah pada para nabinya dan wasiat para nabi kepada seluruh umatnya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sifat-sifat seorang mukmin. Allah menjelaskan lebih dari satu ayat dan dua ayat terkait sifat-sifat seorang mukmin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua hingga yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka merasa banyak melakukan dosa dan kesalahan.
ketika disebut nama Allah, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, hati dia bergetar. Ketika dikatakan kepadanya, ya akhi ittaqillah, ketika ia diberi nasihat, dia merasa memang semua manusia pasti bersalah, dan di antara manusia itu adalah kita masing-masing. Bergetarnya hati seorang mukmin adalah tanda ia benar-benar menjadi seorang mukmin yang sejati. Ketika diingatkan tentang Allah, ketika diingatkan tentang kebesaran Allah, ia merasa terketuk hatinya, tergetar hatinya, karena nama Allah disebutkan di hadapannya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua adalah Allah berfirman, ketika dibacakan di hadapannya atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, iman dia semakin bertambah. Oleh karenanya, di antara faedah dari ayat ini adalah barang siapa yang ingin keimanannya bertambah, hendaknya ia memperbanyak bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena setiap ia membaca ayat-ayat Allah atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, maka keimanannya akan bertambah. Zadatuhum imana. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Mereka memasrahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguh cukup Allah baginya. Dia tidak perlu yang lain. Ketika kita memasrahkan segala urusan kita, segala masalah kita, segala problematika kehidupan kita kepada Allah, maka cukup sudah. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun rintangan dan cobaan yang kita hadapi, kita kembalikan, kita pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menggambarkan bagaimana sifat orang-orang yang bertawakal. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sungguh apabila kalian benar-benar bertawakal dengan sebenar-benarnya hakikat tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung. Tardu khimasan wa taruhu bitana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia terbang di pagi hari dalam keadaan yang lapar, namun ketika ia kembali di sore hari, ia telah mendapatkan rezeki dari Allah sehingga ia kenyang. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan merekalah, yaitu orang-orang yang beriman yang senantiasa menegakkan salat, khususnya adalah salat yang wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka selalu berinfak, mereka selalu bersedekah terhadap harta-harta yang ia miliki. Sungguh ini adalah hakikat keimanan. Ulaika humul mu'minun haqqan, kata Allah. Sungguh mereka lah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Apa balasannya? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan berada di sisi Rabb mereka dengan derajat yang tinggi. Wa maghfiratun, dan mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan Allah akan berikan rezeki yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal azizur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil ridha'i. Ayuhan nas, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyyikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua ini kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya hari adalah hari Jumat, afdalul ayyam, hari-hari terbaik di dalam satu pekannya. Yang mana hari ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk umatnya agar memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah pun berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah menyuruh kita, Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam tersebut kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir dan penghujung khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.